Ira. Hai Pak. Selamat sore Bu Ira. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Bu Ira? Puji Tuhan baik. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga Bu Ira. Di sini sebelum kita melakukan coaching Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai antara coach dengan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama Bu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Yang ketiga, bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach? Nah Bu, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip daripada coaching, yaitu kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi daripada coaching. Baik Pak. Pertanyaan di sini Bu, sebelum lanjut ke coaching, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke baik Pak. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence dengan kehadiran penuh. Jadi saya hadir penuh sehingga kopi saya nyaman ya didampingi oleh saya. Lalu yang kedua yaitu saya mendengarkan secara aktif, merespon. Dan yang ketiga yaitu saya memberikan pertanyaan yang terbuka ataupun berbobot seperti itu Pak. Nah, pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dari yang diobservasi? Oke, secara spesifik saya ingin mengembangkan kehadiran penuh saya atau presence, dan saya juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memancing coach untuk menyampaikan ide-ide dari dirinya sendiri. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Oke, indikator yang saya inginkan yaitu saya berharap coach bisa menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa menemukan ide baru, solusi-solusi dari permasalahan yang dia alami. Baiklah Bu, demikianlah observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coaching Ibu. Saya berikan kesempatan pada Ibu. Oke, terima kasih Pak. Halo Pak. Halo Ibu Ira. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Ira. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, puji Tuhan Bu, kabar hari ini baik. Oke, terima kasih. Ibu Ira, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya puji Tuhan baik, sehat dan tetap semangat Pak. Wah, luar biasa ya Bu Ira. Ya Pak. Oke Pak, kira-kira apa sih tujuan Bapak? Saya dengar dari semalam Bu, saya ingin bicara sama Ibu. Gitu. Kira-kira ada apa ya Pak? Nah, seperti ini Bu Ira, akhir-akhir ini kan saya mempunyai jadwal yang padat begitu ya. Cuman ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Ira, yaitu suatu permasalahan di mana akhir-akhir ini saya memfasilitasi guru-guru PJOK sekota Sibolga dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK sekota Sibolga. Nah, kebetulan saya salah satunya menjadi fasilitatornya. Kemarin kita telah melakukan kegiatan CKP mulai dari start bulan 6 itu. Nah, itu berbarengan dia bersamaan namanya kegiatan PKG PJOK. Nah, namanya yang mana dipanjangkan itu peningkatan kompetensi guru PJOK. Nah, yang perlu saya bicarakan dengan Ibu Ira ini adalah permasalahan di mana kurangnya minat rekan-rekan guru PJOK dalam kegiatan PKG PJOK ini. Oke, saya paham ya Bapak maksudkan di sini bahwa Bapak sebagai fasilitator ya merasa ada problem gitu ya Pak, ada masalah di mana di sini ada kurang minat dari rekan-rekan guru PJOK. Oke, jadi tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini apa Pak? Nah, tujuan percakapan yang mau kita bicarakan pada hari ini Bu, ya bagaimana saya sebagai fasilitator mengembangkan, meningkatkan motivasi mereka agar mereka lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Kan sayang Bu, ini kan sudah program nasional ya kan, sama kayak program kita ini, PGP ini, pendidikan guru pener ini adalah program unggulan Kemendikbudristekdikti. Nah, sama program ini juga kucurannya dari pusat semua, bukan artinya dari daerah, tapi dari pusat, sehingga saya rasa sayang apabila teman-teman guru PJOK itu tidak memanfaatkan peluang ini Bu. Itu tujuan saya ingin membicarakan kepada Ibu tentang kegiatan ini. Oke, baik. Jadi di sini Bapak ingin meningkatkan motivasi ya. Iya. Kita harus tahu dulu kira-kira apa sih yang menyebabkan motivasi dari rekan-rekan Bapak ini rendah. Kira-kira menurut Bapak apa saja sih yang melatar belakangi hal tersebut?
Iya Bu. Jadi setelah ini kan kami sudah, jadi kan riwayatnya seperti ini Bu. Kita kan kemarin mulai melaksanakan kegiatan PKG ini. Nah, di mana kegiatan ini lama kegiatannya itu pertama kami kan menjadi peserta. Setelah menjadi peserta, kemudian melakukan penimbasan. Nah, disitulah dia melakukan menjadi, setelah tamat dari itu kami menjadi fasilitator. Nah, di mana jangka waktu itu kemarin 3 bulan, dari bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, ini kan sudah September bukan? Dan akhir September. Jadi kegiatan PKG itu dilaksanakan 2 gelombang. Nah, kami kebetulan Kota Sibolga masuk pada gelombang kedua, seperti itu. Nah, jadi setelah kami sudah melakukan tatak maya atau gimmick yang ketiga ini Bu, dalam kegiatan PKG PJOK, nah, saya lihat mereka kurang motivasi. Sepertinya saya lihat alasan mereka itu ada 3 faktor Bu. Yang pertama itu kawan-kawan PJOK itu sepertinya kan sudah nyaman di zona nyamannya Bu, ya, nyaman di zona nyamannya. Yang saya maksud di dalam hal ini nyaman, kami kan guru PJOK ini bukan termasuk minor ini kan, termasuk minoritas di kalangan mata pelajaran, guru-guru mata pelajaran, sehingga program-program dari Kemendikbud itu kan jarang disentuh kami, sehingga kawan-kawan rekan-rekan guru PJOK itu sudah nyaman di zona nyamannya. Ada yang sudah pelatih, ada yang sudah menjadi instruktur, pelatih senam atau aerobik seperti itu, ada yang menjadi di tempat fitness seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi sudah nyaman di situ. Cukuplah sepertinya kawan-kawan ini menjadi guru seperti biasa, kemudian pulang dan sudah mendapatkan tunjangan profesi. Nah, kemudian saya lihat faktor yang kedua adalah mereka kurangnya dalam mengoperasikan teknologi Bu, atau seperti yang bisa kita ketahui itu adalah gaptek ya, gagap teknologi seperti itu. Nah, jadi seperti saya memfasilitasi mereka selama 3 kali pertemuan tatak maya ini. Jadi untuk mengoperasikan gimmick itu kan kita kan beda ini kan Bu, PGB kita kan, jadi kita sudah lancar seperti itu kan. Mereka masih meraba-raba seperti itu. Iya, di mana Pak kolom chatnya seperti itu. Dia mereka nggak tahu. Dan kebetulan yang saya kan kelas 1 Bu. Kita kan juga sama kelas, kita dibagi-bagikan. Jadi mereka itu banyak yang sudah tua Bu. Banyak yang sudah tua. Memang ada sih yang muda, cuman dari jumlah peserta yang saya saya fasilitasi ada 15 orang itu kan. Bermacam ragam, ada guru SD, guru SMP, guru SMA. Nah, termasuk juga mungkin rekan ibu juga di sini ada yang guru PJOK, termasuk juga ada sebagai peserta saya, student saya. Nah, di situ mereka letaknya banyak yang tua. Dan kemudian satu lagi faktornya saya lihat Bu, memang kemarin kan sudah kami usulkan itu melalui BGP kan, agar kegiatan PKG ini, pengembasan di daerah itu disaring maunya, difilter ya kan. Nah, untuk kegiatan PKG ini tidak ada filteran Bu. Jadi sehingga sama kan kalau kita PGB itu kan kita kan difilter Bu, kan disaring, diseleksi. Nah, ini karena tidak ada seleksi, nah sehingga mereka jadi suka semena-mena seperti itu. Udahlah dapat undangan kok, tinggal udah menjadi peserta seperti itu. Jadi segampang itu jadinya Bu. Jadi sehingga saya akhir-akhir ini pusing dibuat itu. Mengapa sih kurangnya minat mereka? Tapi sayang kan, artinya ya setetes keringat kita itu kan kalau kita hitung dari segi materi lah dulu ya, berarti kan dihargai oleh kementerian seperti itu Bu. Oke, baik. Ini sebenarnya program yang sangat bagus ya Pak ya. Tetapi kegelisahannya ini ada beberapa faktor. Tadi Bapak sudah sampaikan ya. Yang pertama, rekan Bapak masih banyak yang berada di zona nyaman seperti itu. Jadi kurang mengeksplor diri, kurang mengembangkan diri. Lalu yang kedua masih ada yang gaptek ya, masih kurang dalam pemanfaatan teknologi gitu ya Pak ya. Lalu yang ketiga, tidak ada solusi karena penyaringannya kurang ketat seperti itu. Tidak ada penyaringan yang busuk sekali. Tidak ada penyaringan ya. Jadi siapa aja mau padahal yang mau belum tentu siap seperti itu Pak ya. Ya, memang ini kegelisahan yang cukup bagi seorang fasilitator. Nah, ini kalau dari level kegelisahan ini Pak, dari 1 sampai ke 10. Ya, tingkat kurang motivasinya ini. Ya, nilai berapa nih kalau 1 sampai 10? Nah, kalau di grade seperti itu Bu, dari 1 sampai 10, saya lihat mereka berada di posisi motivasi 5 setengah. 5 ya Pak, 5,5 ya. Berarti di sini kita sudah menemukan, tadi Bapak sudah menyampaikan ya akar permasalahannya
kira-kira apa saja. Nah, apa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh Bapak untuk mengatasi masalah ini, Pak? Nah, itu dia Bu. Jadi ada pun kiat-kiat yang saya coba ini treatmentnya ya, bagaimana lah saya untuk memotivasi mereka biar tetap semangat dalam kegiatan ini. Jadi saya coba melakukan yang pertama itu ya kan guru PJO kayak gini kan putar-putar di sini ya Bu. Jadi jumpa di lapangan. Jadi saya ajak mereka, ayolah seperti itu. Nanti kalau ada kesusahan nanti pasti saya akan bantu seperti itu. Artinya bukan bantu secara langsung ya, artinya kan itu kan sama kita menggunakan LMS kan Bu, artinya kita tidak langsung melakukan bantuan secara langsung, tapi kita berikan arahan atau fasilitasi. Contohnya ada tugasnya langkahnya seperti ini loh, nanti bisa di ATM. Contohnya kita kasih contoh tugas bisa di ATM ya, diamati, tiru, modifikasi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kiat yang saya coba lakukan Bu, ini sudah saya lakukan dan sepertinya lumayan berhasil, yaitu saya dalam kegiatan Tatak Maya itu sebagai fasilitator itu saya tidak kaku seperti itu ya, saya tidak kaku, saya coba fleksibel ya, fleksibel lah ya. Artinya contohnya kawan-kawan ini kan banyak lah macam ragamnya ini. Contohnya saya itu kan ada itu kesepakatan kelas kan, bukan selalu on cam gitu kan, di depan kamera. Tapi kawan-kawan ini banyak yang off cam seperti itu ya kan. Jadi di situ saya melakukan fleksibel lah, artinya tidak terlalu kaku lah dalam kegiatan itu. Terus dalam kegiatan GIMET itu juga contohnya kami menjadwalkan itu contohnya 16.000. Jadi dari 3 pengalaman masih banyak yang telat seperti itu. Jadi saya coba contoh 16.00. Jadi sebenarnya saya prediksi itu 16.30, setengah jam waktu molornya Bu, seperti itu. Itu kan kegiatan itu kan direcord Bu. Jadi 16.30 setengah jam itu baru saya mulai. Dan mereka pun memang 16.30 baru muncul semua seperti itu. Jadi yang waktu tunggunya lama, itu dia tadi Bu, letak motivasinya sangat rendah sekali. Nah, tapi saya pikir ini suatu program yang bagus tapi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh teman-teman rekan-rekan PJOK seperti itu. Oke, jadi tadi ada beberapa solusi-solusi yang Bapak sampaikan Pak. Yang pertama itu Bapak memberikan motivasi, memberikan bantuan sebisa Bapak gitu sebagai fasilitator ya. Lalu saat tatap maya juga Bapak melakukan fleksibel, jadi menarik ya, mereka yang suka off cam jadi on cam seperti itu Pak ya. Lalu untuk berikutnya di sini ada masalah telat tadi nih. Ada masalah telat ini. Ya, kira-kira bagaimana sih ya supaya rekan-rekan Bapak itu tidak telat lagi seperti itu? Nah, di 3 GIMET terakhir Ibu, saya selalu mengucapkan di awal kegiatan itu kesepakatan kelas kita, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, mari kita hargai, karena di kesepakatan kelas kita sudah sepakati, mari kita sama-sama menghargai waktu dengan sebaik mungkin. Apabila sudah jam 16.00 kita sepakati, marilah. Jadi saya intinya melakukan pendekatan lah seperti itu. Artinya walaupun saya bilang 16.00, saya tidak langsung menjudge kalian begini, tidak. Tapi tetap saya melakukan semangat kepada mereka agar mereka tetap jangan nanti, saya takutnya Bu nanti seperti ini. Apabila saya nanti kaku seperti itu, tidak ada lagi untuk pesertanya. Itu saya takutnya seperti itu. Makanya saya tetap ya fleksibel lah. Oke, baik Bapak. Jadi masalah ketelatan waktu tadi ya diingatkan lagi dengan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu Pak ya. Ya, ini bagus sekali ya. Jadi mereka jadi muncul kesadaran internalnya, motivasi internalnya. Oke, jadi berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan ada beberapa kiat tadi Bapak ya. Kira-kira kalau Bapak melakukan itu, menerapkan itu, kira-kira skornya tadi yang 5 itu tadi ya, ada skor 5, kira-kira dari skor 1 ke 10 jadi berapa yang Bapak harapkan dan bisa aja terjadi? Nah, memang ini kan sudah GIMET ketiga bukan? Jadi kami kalau nggak ada halangan besok melakukan GIMET yang keempat itu. Kalau saya lihat dari treatment yang sudah kiat-kiat yang sudah saya lakukan itu sepertinya ada perubahan ya. Memang perubahan itu tidak terlalu signifikan ya. Di awal kami tetap maya orientasi itu GIMET-nya itu masuk 10 orang. Kemudian di GIMET yang kedua 11. Di GIMET yang ketiga minggu yang lalu itu 13. Nah, mudah-mudahan besok ada semua ini Bu. Memang ini ya macam banyak alasannya Bu. Tapi ya gimana kalau itulah caranya saya Bu, untuk melakukan pendekatan kepada mereka agar mereka mau mengikuti kegiatan program ini seperti itu Bu. Memang kan
kayak mana lah kawan-kawan guru PJOK ini kan orangnya kan di lapangan semua. Jadi Iya. kalau nengok-nengok tulisan itu sama seperti nengok semut, orang bosan mereka Bu. Jadi saya nggak tahu tadi mana apanya. Tapi intinya kan kegiatan PKG PJOK ini adalah kegiatan bagaimana agar mengembangkan kompetensi guru ya, PKG, peningkatan kompetensi guru dalam mata pelajaran PJOK. Ya, tujuannya kan semua adalah sebagai pemimpin pembelajaran dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik itu. Oke ya, jadi di sini ada peningkatan motivasi ya Pak ya, Iya. kehadiran juga bertambah, Iya. jadi semakin semangat untuk melaksanakan PKG PJOK. Skornya Pak? Nah, Skornya. skor tadi Bu, karena tadi saya lihat ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, Iya. langsung juk 15 gitu Iya. masuk. Nah, saya targetnya di angka 8 aja Bu, sudah syukur, Iya. sudah puji Tuhan kali ya Bu. Iya, sudah. Karena melihat dari apa mereka ini macam beragam, ada yang udah tua, yang gaptek lah, yang apalah, zona nyaman lah semua. Di angka 8 saya Bu, tidak usah muluk-muluk aja, angka 8 aja udah hebat itu saya. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira ada tidak pihak-pihak yang terlibat untuk mendukung apa yang Bapak rencanakan tadi berjalan dengan lancar? Kiat-kiat tadi yang sudah Bapak sampaikan berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih Bu. Jadi kiat-kiat pihak-pihak yang terkait itu ya sama kita Bu, seperti program pendidikan guru angkatan penggerak ini ya. Pihak-pihak yang terlibat itu ya sudah pasti itu internalnya, kepala sekolahnya pasti terlibat, itu ada undangannya. Kemudian dinas pendidikannya. Nah, sebagai panitia utama itu jelas dari Kemendikbud, Ristekdikti. Kemudian diturunkan lagi kepada BBGP ya, Balai Guru Besar Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Kemudian diturun lagi di bawah sebagai administrasi atau adminnya nanti itu adalah Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan cabang Dinas Pendidikan Kota Sibolga. Jadi keduanya terkait. Nah, jadi kegiatan ini Bu, nilai nanti kegiatannya ada kegiatan sinkronus dan asinkronus, artinya tatap maya, ada juga kegiatannya seperti kegiatan tatap mukanya Bu, seperti lokakarya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak, pihak-pihak yang terlibat yang mendukung, tadi Bapak sudah menyampaikan ya rencana aksi yang akan Bapak laksanakan. Kira-kira siapa saja pihak yang terlibat Pak? Baik Bu, jadi pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam kegiatan PKG PJOK ini adalah yang pasti yang pertama itu karena ini program Kemendikbud, jadi pasti Kemendikbud, baru kemudian turun ke bawah itu yaitu BBGB sebagai panitia provinsi, kemudian turun ke bawah lagi yaitu dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan cabang Dinas Pendidikan Kota Sibolga, karena melibatkan guru-guru SMA dan SMK juga, karena SMA SMK juga di bawah provinsi. Nah, kemudian baru ke kegiatan yang pihak-pihak yang terlibat yaitu satuan-satuan pendidikan, yaitu dari mana peserta itu berasal dari satuan-satuan pendidikan, berarti so pasti itu terlibat pimpinannya yaitu kepala sekolahnya. Jadi dan yang pasti sebagai on targetnya yaitu peserta yaitu guru-guru PJOK yang terdapat atau yang terlibat undangan kegiatan ini. Itulah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKG PJOK ini. Oke, jadi ada banyak pihak yang terlibat ya Pak ya, semuanya saling mendukung ya, semoga berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya apa komitmen Bapak ke depannya untuk penerapan dari apa yang Bapak ceritakan tadi, ada masalah ya, komitmen Bapak apa? Baik Bu, jadi komitmen saya dalam kegiatan PKG PJOK ini adalah yang so pasti bahwa kegiatan ini harus berjalan dengan sebaik mungkin, jangan sampai putus di tengah jalan, di mana kegiatan ini masih panjang berjalan, yaitu kegiatan ini kan mulai tanggal 23 September dan di akhir nanti di tanggal 13 Desember, jadi kurang lebih ada 3 bulan Bu. Nah, kemudian kegiatannya nanti tetap muka ini di akhir bulan Oktober sampai November selama 1 minggu tetap mukanya Bu. Nah, jadi komitmen saya bagaimana kegiatan ini saya sebagai fasilitator dan teman-teman guru PJOK sebagai peserta kegiatan ini, bagaimana saya harus berkomitmen bahwa kegiatan ini harus berjalan dengan baik, walaupun ada lika-liku, ada permasalahan di sana sini, tapi saya sebagai fasilitator tetap semangat dalam mendukung, memotivasi rekan-rekan sejawat guru-guru PJOK yang ada di Kota Sibolga dari tingkat SD sampai SMA, SMK ini Bu. Karena menurut saya apabila kegiatan ini tidak berjalan Bu, saya sudah difasilitasi kemarin juga 3 bulan. Nah, kami kemarin 3 bulan, cuman bedanya kami kemarin difasilitasi oleh seorang dosen ya, di mana dosen ini
berasal dari Fakultas Ilmu Negeri Medan, kebetulan profesor juga. Nah, mungkin di situ juga tadi termasuk tetap motivasinya Bu. Kemudian kegiatannya juga kami kemarin tetap mukanya di Medan, ya berada di luar kota. Nah ini tetap mukanya tetap berada di kota Sibolga. Mungkin pihak BPJT atau Kemendikbud ingin melakukan penghematan dana seperti itu, makanya tidak dilakukan di luar kota seperti itu kegiatan tatap mukanya. Nah intinya Bu, saya juga kemarin sudah difasilitasi dalam kegiatan peserta PKG PJOK. Nah saya sekarang terbalik melakukan penimbasan sebagai fasilitator, menyimbaskan kepada rekan-rekan sejawat. Nah apabila ini tidak berjalan, nah di sini saya jadinya merasa berdosa Bu, ya bagaimana saya sudah mendapat ilmu dari seorang profesor, apabila saya tidak imbaskan kepada rekan sejawat, saya merasa berdosa tidak melakukan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, mengimbaskan kepada teman-teman rekan-rekan sejawat guru-guru PJOK yang ada di Kota Sibolga. Jadi itu salah satu komitmen saya Bu, bagaimana kegiatan ini bisa selesai dengan baik, dengan lancar, walaupun ada permasalahan terseret-seret di sana sini, tapi saya tetap semangat dalam melakukan kegiatan baik itu tatap maya maupun tatap muka nanti di akhir bulan Oktober. Seperti itu. Oke, baik. Jadi komitmen Bapak tadi ya, Bapak tetap melakukan penimbasan dengan memotivasi ya rekan-rekan guru-guru PJOK tadi. Jadi kesimpulannya Pak, ada beberapa permasalahan tadi yang saya lihat apa yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari zona nyaman, ya dari pengelolaan IT yang masih kurang, lalu tidak ada juga solusi karena tidak ada penyaringan. Ya dari situ juga timbullah solusi-solusi ya, di mana Bapak mengembangkan kesadaran internal dari rekan-rekan guru PJOK, yaitu dalam memberikan motivasi. Lalu saat tatap maya juga Bapak melakukannya dengan fleksibel, dan juga di situ ada kesepakatan pimpinan kelas yang mengikat supaya saling melakukan yang terbaik. Oke Pak, kira-kira setelah melakukan percakapan ini, bagaimana yang Bapak rasakan? Baik Bu, jadi setelah melakukan percakapan ini, saya merasa lebih semangat ya untuk melanjutkan program ini sebagai fasilitator dalam kegiatan PKG PJOK ini, di mana tadi kita sudah melakukan percakapan dengan baik. Nah, jadi saya harap dari percakapan kita ini dapat membuahkan hasil, yaitu hasil yang dimana tadi beban yang saya pikirkan itu saya merasa jadi plong sedikit atas percakapan kita ini. Oke, jadi sudah lega ya Pak ya? Iya. Sudah nyaman ya? Sudah agak lega. Oke, jadi sebagai fasilitator tetap semangat Pak, Iya, terima tetap kasih. lakukan yang terbaik dan jangan lupa komitmennya dilaksanakan. Siap Bu. Oke, rencana Bapak kapan nih melaksanakan komitmen itu? Jadi rencana saya Bu melakukan komitmen ini sebenarnya pun sudah dari awal Bu. Cuman setelah percakapan kita ini, saya rasa saya akan lebih berkomitmen. Ya, jadi karena besok kami akan melakukan tatap maya yang keempat, berarti di situ akan saya lebih maksimalkan komitmen saya ini di angka 100%. Oke, baik Pak, bagus sekali. Ya, semoga dengan adanya percakapan ini Bapak semakin lega, ya solusi-solusinya, komitmen-komitmennya silahkan dilaksanakan. Tetaplah menjadi fasilitator yang terbaik. Terima kasih. Semangat buat Pak Luhut. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih sama-sama. Selamat sore Bu Ira. Selamat sore Pak. Bu Ira tadi telah melakukan coaching sama Pak Luhut. Nah sebelum penutupannya saya ingin menanyakan sesuatu hal kepada Bu Ira mengenai observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan pencapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak. Yang sudah saya lakukan adalah saat proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur cipta dalam coaching itu, di mana di situ sudah ada tujuan, ya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach di situ bisa menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu Pak. Oke Bu Ira, menurut saya sebagai observer, proses coaching pada hari ini sudah berjalan baik dan pada alur ceritanya sudah ada, dan juga Ibu Ira sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Luhut, dan juga Pak Luhut memberikan jawaban atau telah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coaching kali ini Ibu telah melakukan ya alur cerita. Nah pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup coaching kita pada hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Oke, kompetensi yang harus saya kembangkan yaitu
dengan berlatih teknik coaching yang lebih baik lagi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga coach saya lebih merasa nyaman dan lebih bisa menemukan potensi ide-ide solusi yang ada dalam diri. Wah, Bu Ira, sangat bagus sekali Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi untuk lebih baik, dan demikianlah coaching observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Bu ya. Selamat sore Bu ya. Sore Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu.